Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Sudah banyak perempuan Indonesia yang berani keluar dari doktrinasi cantik. Misalnya penyanyi seperti Yura Yunita yang menghapus make up di atas panggung dan berani untuk tampil apa adanya. Selain Yura Yunita, ada juga penyanyi internasional yang pernah menghapus make up di panggung, seperti Alessia Cara saat tampil di panggung MTV VMAs 2017 menyanyikan lagunya Scars to Your Beautiful. Alessia ingin menunjukkan kepada penontonnya bahwa menampilkan apa yang dikonstruksikan flaws di tubuh seseorang seperti stretch marks, jerawat, atau luka itu tuh wajar. Dengan menghapus makeup di atas panggung, Yura Yunita dan Alessia Cara telah memberikan contoh kepada para perempuan lainnya bahwa kita sebagai perempuan tuh tidak harus loh terpaku pada standar kecantikan yang dikonstruksikan society. Perempuan tuh bebas untuk mengekspresikan diri dengan cara yang mereka sukai, baik dengan make up maupun tanpa make up. Nah, selain kisah Yura dan Alessia Cara, sebentar lagi aku akan berbicara dengan sosok perempuan yang juga menolak dikotomi cantik. Siapa dia? Dia adalah Adelaide Retagina. Adelaide atau yang biasa aku sapa sebagai Della menolak dikotomi bahwa yang cantik tuh kulitnya harus putih. Selain warna kulit, sebenarnya Adelaide juga sempat tidak percaya diri dengan tekstur rambut yang ia miliki. Berbagai ejekan dari orang yang ia kenal dan tidak kenal sempat melukainya saat remaja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kenalan yuk sama Della. Halo Della, apa kabar? Gimana nih? Sekarang sibuknya apa? Halo, baik sih aku. Sekarang lagi sibuk skripsian sama ngonten aja sih setiap hari. Wih, mantap. Konten apa? Emang Della ngapain? Aku sekarang lagi jadi content creator, tapi masih nano influencer ya, masih kecil-kecilan. Cuman lumayan sih untuk ngisi kesibukan sehari-hari. Nah ya guys, jadi aku pengen nambahin juga kalau Della itu adalah mahasiswi semester 8 yang juga nyambi jadi nano influencer atau / content creator ya bilangnya. Ya. Oke. Mungkin boleh diceritain dulu Della, kenapa sih mulai nano influencing ini? Jadi tuh awalnya aku pas kuliah semester 1 sampai 2 itu tiba-tiba jerawatan banget. Bahkan sebelum COVID mulai pun aku akhirnya jadi pakai masker terus karena kulit aku jerawatan banget. Aku tuh bener-bener malu gitu loh waktu itu. Nah, akhirnya pas liburan semester 2 aku mulai cari-cari video tentang skincare. Kayak gimana caranya biar kulit aku tuh lebih baik, entah skincare untuk kulit berminyak, kulit kering. Nah, dari situ aku mulai coba produk-produk rekomendasi yang disarankan di video. Nah, saking banyaknya produk yang aku coba, aku jadi mikir, kenapa nggak aku kasih pengalaman aku ke orang-orang? Gimana kalau aku misalkan share progress aku melalui media sosial gitu loh. Artinya tadi mulainya tahun berapa? Aku mulai tahun 2021. 2021. Oke, artinya udah 2 tahun lebih ya? Iya, lebih 2 tahun. Oke, Della kan seumuran nih sama aku dan aku sendiri pernah ngalamin di sekitarku dari SD sampai SMA kalau ada standar kecantikan yang kalau misalnya ada perempuan yang gak masuk dalam standar kecantikan itu bakal diejek temennya, entah bercanda atau memang serius pengen menyerang. Della pernah ngalamin itu gak sih? Dan seberapa itu mempengaruhi Della sampai bikin minder gitu? Pernah sih, dan itu bener-bener ngaruh banget sampai gede. Lumayan parah sih emang ejekannya. Dan itu justru dari orang-orang yang aku nggak nyangka sih mereka bakal ngomong kayak gitu. Kayak misalkan ada orang yang nggak dikenal, kayak entah kenapa dia bisa berani ngomong kayak gitu di komentar media sosial. Kayak kakakku tuh share foto bareng aku, abis itu temennya tiba-tiba komen, itu siapa, jelek banget gitu. Kenapa? Iya, sumpah. Ada juga teman sekelas yang aku lagi keluar kelas nih, lagi buang sampah, balik-balik teman main aku ngomong, tadi lu diomongin tuh, katanya lu jelek gitu. Dia lagi berantem sama temennya, ngata-ngatain soal ras loh. Kayak lu
lu jelek, lu ras ini jelek, enggak ras ini jelek, buktinya si Adel jelek gitu. Oh, jelek banget ya bercandaannya kayak gitu. Iya, itu parah banget sih, aku kaget. Udah gitu dia habis itu nggak tahu malu, dia minta permen tiba-tiba habis ngatain kayak gitu, bener-bener aneh banget. Artinya bahkan Della sendiri sempat di sekitar Della tuh disekelilingi oleh orang-orang yang deket, dari teman kelas sampai bahkan orang yang gak deket sama Della, teman yang umurnya jauh dari Della bisa ngomong kayak gitu ya ke Della. Dan menurutku itu sangat disayangi ya, padahal itu sangat berpengaruh ke kepercayaan diri orang, walaupun itu cuman mungkin lelucon ya untuk mereka. Iya, mungkin bagi mereka itu lelucon, tapi bagi kita yang mendengarnya, apalagi untuk berulang kali, itu bener-bener nyakitin hati sih. Akan ya buktinya aku ingat terus sampai sekarang, padahal itu udah bertahun-tahun yang lama gitu loh. Oke. Mereka kan nggak secara spesifik bilang jelek tuh karena apa gitu, tapi Della pernah nggak sih kayak punya asumsi sendiri, bagian diri apa sih dari Della yang sampai bisa dikatain gitu? Kalau misalnya ngelihat di sekitar Della mungkin ada yang dibilang cantik atau ada juga yang dibilang jelek gitu. Kalau asumsi aku sendiri sih, kayaknya aku jelek karena kulitku yang lebih gelap. Karena emang pertama dulu aku pas masih muda itu nggak terlalu keurus, beneran yang keling gitu. Dan temenku tuh ada yang pernah muji, tapi mujinya tuh memberi kesan lain. Dia pernah bilang kayak, dia lu putihan lo gitu. Dan itu memberi kesan kalau aku itu punya kulit gelap yang nggak bagus, makanya dia memberikan pujian seperti itu. Tapi waktu itu aku malah senang karena aku masih nggak percaya diri dengan warna kulitku sendiri. Padahal kalau aku mikir sekarang ya itu sebuah hinaan secara nggak langsung gitu. Oke, jadi muncul internalisasi ke dalam diri Della kalau misalnya tuh perempuan yang kulitnya gelap itu pasti diidentikin sama jelek gitu ya. Iya. Oke. Dan setelah ini kira-kira udah berapa tahun nih kejadiannya? Itu aku pas SMP kelas 2. Kelas 2. SMP kelas 2 tuh umur kira-kira 12 tahun ya? SMP kelas 2, kayak 14 deh. 14. Ya 14 tahun, sekarang aku udah 21 tahun. Berarti kira-kira udah 7 tahunan lah. Oke, udah 7 tahun nih. Mungkin dihitungnya dari awal Della nano influencing. Kira-kira 5 tahun. Udah setelah 5 tahun itu kan Della sempat minder dan sempat internalisasi kalau misalnya beberapa feature fisik Della itu diidentikin sama jelek. Dan Kenapa sekarang Della itu bisa keluar dari internalisasi itu? Jujur itu sesuatu yang entah kenapa terjadi secara natural ya. Tapi bisa juga kayak ada suatu hal dalam diri aku yang ingin merubah diri aku gitu loh. Kayak mulai dari aku merasa nggak bisa gini-gini terus aja. Aku harus lebih percaya diri. Nah, kebetulan aku juga punya teman-teman yang sangat suportif sama aku. Jadi aku pun lebih mudah untuk maju makin lama. Oke. Sebelumnya off record itu Della sempat cerita kalau misalnya selain fisik dengan kulit yang gelap, Della juga punya pengalaman yang kurang baik soal tekstur rambut yang dimiliki Della. Mungkin bisa diceritain dikit di sini? Ya, justru lucunya itu pengalaman yang paling mungkin lebih berasa damage-nya ya daripada soal jelek, karena maksudnya nggak ada aku tuh nggak tahu spesifiknya itu jelek di mana, walaupun emang aku asumsikan yang menurut orang yang jelek itu karena warna kulit aku. Tapi kalau rambut itu kayak orang membahasnya secara khusus, aku tahu persis maksud mereka itu gimana. Pokoknya dari pas aku kelas 6 SD itu udah ada anak-anak yang lewat
Terus dibilang kayak rambutnya kayak singa gitu, padahal dia cuma lewat loh naik sepeda, tapi dia langsung teriak kayak gitu. Dan apalagi kan kita tahu lah anak-anak tuh lebih jujur kan. Nah jadi itu makin kaget tuh aku, walaupun itu sama anak-anak, cuma ya udah bisa ngerasain lah sakit hatinya. Nah akhirnya gara-gara itu aku smoothing, ngelurusin rambut, karena rambut aku emang waktu itu lagi tebel. Tapi ternyata nggak nyampe situ doang, smoothing pun nggak terlalu ngebantu masalah. Karena kalau misalkan udah hilang efek smoothingnya, itu tuh langsung balik ke semula lagi. Maksudnya bisa lebih jelek lagi rambutnya. Dan ada suatu saat pas SMA, aku lagi berdiri, lagi nonton pentas seni, tiba-tiba temen aku di belakang ngomong, aduh apaan sih rambutnya ngalangin banget. Itu kaget sih, karena emang sebesar apa rambut aku ampe dibilang kayak gitu. Padahal juga kita lahir dengan kondisi yang gak bisa kita pilih gitu ya. Mau kita rambutnya ngembang, tipis, itu kan memang udah dari sananya gitu ya. Iya kan, itu bukan suatu hal yang bisa aku pilih gitu loh. Emang aku mau kayak gitu kan, enggak. Artinya turning point-nya apa? Selain lingkungan yang tadi Della sempat mention yang mulai suportif, untuk akhirnya Della bisa accept diri Della sendiri tanpa sekarang udah nggak smoothing lagi, itu apa turning point-nya? Sebenarnya juga karena aku menyadari itu tuh bener-bener suatu hal yang membuang-buang uang. Kayak kalau smoothing itu aku harus keluar ratusan ribu setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Dan rambut aku bukannya makin bagus, kayak oke lah bagus untuk beberapa bulan, tapi setelahnya itu bener-bener hancur total karena kimianya tuh keras kan, bahan kimia dari smoothing itu. Nah aku merasa aku nggak bisa kayak gini terus. Masa aku mau bergantung sama smoothing selamanya, ngeluarin duit terus-terusan, kemudian rambut juga nggak balik semula. Nah ada suatu saat aku mulai merasa apa aku berhenti aja ya smoothing. Akhirnya aku coba berhenti, aku rawat, aku kasih krim bat di rumah ya, segala macam, dan ternyata rambut aku bisa jauh lebih baik daripada aku smoothing terus-terusan. Akhirnya lama-kelamaan aku bener-bener berhenti total, dan ya udah rambut aku lebih baik. Itu bikin aku agak nyesel sih, kayak kenapa aku nggak terima diri aku aja, kenapa aku harus terlalu terpengaruh sama omongan orang. Kalau misalkan udah tahu dari awal rambut aku akan terlihat lebih baik, harusnya aku nggak usah ngikutin kata orang gitu loh. Itu aku nyesel sih. Oke, artinya selain yang lingkungan mulai suportif tadi, Della juga mulai keluar dari internalisasi soal standar kecantikan itu karena luka dan pengalaman yang Della alamin ya. Ya benar. Oke, sekarang kalau aku lihat-lihat tuh Della udah mulai beralih ya dari awalnya review skincare, sekarang jadi lebih banyak bikin tutorial make up dan juga fashion gitu. Kalau boleh tahu itu mulainya kenapa? Jujur sesimpel aku itu di rumah, karena anak paling muda ya, anggota paling muda. Jadi aku lebih sering dikasih baju-baju dari kakak-kakak dan ibu, dan itu tuh bikin aku sadar kalau aku nggak punya ciri khas tersendiri terkait baju aku, dan aku juga emang nggak punya banyak baju gitu loh. Ketahuan baju aku tuh kebanyakan baju rumah. Nah akhirnya aku mikir kenapa aku nggak cari style aku sendiri. Mamaku pun akhirnya setuju, kayak ya dek coba kamu cari-cari style kamu, coba tahu ada yang cocok. Nah akhirnya dari situ aku mulai explore lebih banyak tentang fashion. Kemudian kalau untuk make up, aku lebih banyak main di make up sekarang karena kulit aku juga sensitif ya sama skincare yang terus-terusan ganti. Sedangkan kalau make up kan sesekali, jadi lebih minim breakout lah. Tapi kalau misalkan tiap hari juga bermasalah sih, jujur aja. Oke, artinya kalau yang fashion mulai dari pengen coba explore, dan kalau makeup itu kenapa tadi? Karena aku makin gak cocok sama skincare yang terus berganti. Tapi itu juga aku juga mulai lebih mengarah ke makeup karena aku melihat
representasi terkait influencer dengan kulit sawo matang itu masih sangat minim. Ketika aku lagi mencari swatch foundation, kayak nyari apa sih foundation yang warnanya paling cocok untuk aku, itu susahnya minta ampun. Kayak lihat di YouTube itu semua yang review itu orang-orang yang kulitnya jauh lebih terang daripada aku. Sedangkan kalau misalkan ke toko itu juga displaynya itu untuk orang-orang yang kulitnya terang doang. Bahkan walaupun brand yang ditampilkan itu punya swatch yang cocok untuk aku, mereka nggak nampilin di mall dan sebagainya, yang mana aku makin merasakan diskriminasinya gitu loh. Kayak wah, terbatas banget ya ternyata. Kalau kayak gini kan aku akhirnya jadi terdorong untuk coba sendiri dan justru merasa pengen jadi referensi atau jadi contoh untuk orang lain yang punya masalah kayak aku juga ketika nyari swatch foundation kayak gitu. Iya sih. Oh iya ya, aku juga jadi sadar kalau misalnya lihat-lihat di mall atau bahkan di beberapa page Instagram toko-toko skincare atau makeup gitu, kayak lebih banyak representasinya orang-orang perempuan-perempuan yang berkulit putih gitu ya. Jadi cukup susah ya untuk orang perempuan-perempuan berkulit gelap untuk nyari yang pas, warna yang pas. Artinya balik lagi ya, kalau misalnya tujuan awal nano influencingnya Della pas skincare itu biar orang-orang juga tertolong dalam transisi ke makeup ini, maksudnya Della tetap sama gitu ya? Iya benar, kayak walaupun aku juga switch ke makeup karena ada masalah di skincare, tapi aku tetap ingin memberikan contoh yang baik gitu loh di makeup, baik di skincare kemarin maupun di makeup. Aku tetap ingin berguna untuk orang-orang. Oke, lebih ke pengalaman personal. Apa sih enaknya yang selama ini dialamin sama Della gitu ya? Apa yang paling enak dialami selama menjadi nano influencer? Selama menjadi nano influencer, aku akhirnya merasakan punya banyak koneksi secara online gitu ya. Kayak aku jadi kenal banyak orang baik yang aku nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi mereka sangat-sangat memperlakukan aku dengan baik. Mereka sangat suportif ke aku. Kemudian aku juga jadi makin explore banyak produk. Bahkan ada produk-produk yang tadinya aku nggak kenal, aku nggak tahu, begitu cobain ternyata jadi cocok gitu loh. Kemudian juga yang aku senang sih juga ternyata bahkan belum lulus kuliah pun aku udah bisa punya penghasilan sendiri, lumayan untuk nambah-nambah uang jajan. Oke, dapat komunitas yang lebih positif karena mereka juga berangkat dari orang-orang yang punya self love. Jadi mereka embrace itu dan mereka kasih ke orang lain, dan juga dapat kesempatan coba-coba produk yang belum pernah dicoba Della, dan juga nambah uang jajan gitu ya. Ya, bener banget. Oke, beralih dari yang enak-enak, apa pengalaman yang mungkin pernah dialami Della dan cukup jadi tantangan selama jadi nano influencer ini? Itu sih soal skincare, ternyata kalau aku coba tukar-tukar kesana kemari itu akhirnya bakal breakout juga di aku. Oh gitu ya. Iya, bahkan make up yang akhirnya aku pikir kayak nggak apa-apa kan sekali-sekali, itu kalau misalkan aku pakai tiap hari ternyata juga breakout juga aku. Jadi kulitnya memang sensitif, tapi itu udah risiko aku sebagai influencer. Aku udah nggak bisa mundur dong, kan mau ngapain kalau misalkan nggak review skincare, nggak review make up gitu. Jadi ya aku cuma bisa menghadapi gitu. Kalau misalkan breakout ya udah di jeda bentar, istirahat, skincare-nya lebih telaten, terus habis itu kalau udah mendingan balik lagi makeup lagi. Kayak siklusnya kayak gitu terus sih. Oke, kalau misalnya kerja sama brand gitu ya, kan kita nggak bisa tentuin kapan dia datang. Dan tadi Della sempat mention kayak kadang tuh harus bikin jeda antara itu. Gimana Della melakukan prinsip itu kalau misalnya kedatangan brand itu nggak bisa ditebak Della? Biasanya ada yang kalau aku memang udah merasa nggak sanggup akan aku tolak. Tapi kalau misalkan aku merasa memang butuh entah produknya atau entah allowance-nya, aku biasanya bakal kasih peringatan dari awal. Aku nggak mau share
progres terlalu cepat, aku bakal bilang kalau misalkan aku butuh waktu segini, kalau misalkan nggak bisa ngasih nggak jadi gitu. Karena ya kalau misalkan nggak gitu gimana, aku juga bakal dirugikan gitu. Oke, menarik ya, artinya Della sendiri juga set boundary untuk diri Della sendiri ya, terlepas dari brand yang kelihatannya tuh sebenarnya lebih powerful daripada Della. Iya bener banget, kalau nggak gitu ya susah nanti akunya. Tapi semuanya nerima kalau misalnya Della mencoba untuk set boundary itu, semua brand. Secara perjanjian awal biasanya terima, tapi nanti lama-lama negosiasinya kayak balik ke awal gitu, bisa kayak gitu. Nanti tahu-tahu tiba-tiba ditagih lebih cepat, terus aku bilang kan aku kasih tenggat waktunya segini kak gitu. Oke, tetap mempertahankan boundary yang sudah dibuat Della ya. Iya. Oke, balik lagi ke perihal cantik. Gimana sih Della dulu, mungkin bisa dijelasin lebih gamblang gitu ya, gimana dulu Della mendefinisikan cantik dan sekarang gimana? Wah, kalau dulu sih udah jelas, pasti aku merasa kalau yang paling cantik itu yang kulitnya putih ya. Apalagi kelihatan dari aku dipuji lebih putihan malah seneng. Padahal kan kalau misalkan aku melihat ke masa sekarang, aku nggak bakal seneng digituin. Aku malah takut karena aku udah sayang sama warna kulit aku gitu. Tapi kalau misalkan sekarang melihat standar kecantikan sekarang yang aku pegang, tentunya aku milih warna kulit aku sekarang sih. Intinya apapun warna kulit kalian, itu yang paling cantik, itu yang paling cocok buat kalian. Oke, jadi artinya yang mungkin bisa aku tekanin adalah mulai ada perubahan definisi cantik yang dimiliki Della dulu, yang awalnya ngikutin standar cantik yang ada di sekitar Della, sampai sekarang tuh berubah dengan mulai menerima dan juga mencintai diri sendiri gitu ya Del. Iya bener banget. Oke, mungkin pesan buat remaja yang mungkin dulunya pernah ngalamin hal yang sama kayak Della atau sekarang lagi struggle. Oke, aku harap kalian bukan mengubah diri kalian, tapi kalian lebih merawat diri kalian aja. Yang penting itu kesehatan kalian nomor 1. Dan semoga kalian lebih memprioritaskan diri kalian daripada berlomba-lomba mengejar standar kecantikan yang ada. Karena kita semua cantik dengan versi kita masing-masing. Cantik dengan versi kita masing-masing. Oke, terima kasih Della sudah hadir di podcastnya Konde. Sukses terus buat skripsinya dan juga untuk nano influencingnya. Semoga terus berkembang dan sampai jumpa. Terima kasih. Sukses juga buat Konde. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.